Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Parfum The Story of Murder. Ya, film ini diangkat dari kisah novel. Film ini berlatar belakang Prancis pada abad ke-18. Seorang pria bernama Jean-Baptiste Grenouille yang mempunyai indera penciuman terbaik pada saat itu yang mengakibatkan kekacauan. Bermula saat adegan pertama kali mengarah ke suatu pasar ikan di salah satu kota Paris yang dianggap sebagai daerah paling bau, yang punya aroma yang sangat menyengat. Di sini kita melihat seorang penjual ikan yang sedang kebingungan yang ternyata adalah seorang ibu Grenouille. Dia sedang mengandung Grenouille pada saat itu. Saat itu juga dia melahirkan Grenouille di tempat kumuh itu di pasar ikan. Dia lahir pada 17 Juli 1738. Ibunya sudah melakukan persalinan sendiri selama 5 kali di pasar itu, yang artinya dia mempunyai 5 anak dari hasil kandungannya. Dan Grenouille adalah yang terakhir. Dan hari itu juga adalah hari terakhir ibunya hidup, karena salah seorang pembeli melihat bayi Grenouille tergeletak di bawah kedai ikannya yang membuat ibu Grenouille ketakutan. Lalu seorang wanita meneraki dia kalau dia mencoba ingin membunuh bayinya. Ibu Grenouille mencoba kabur, tapi berhasil ketahuan dan akhirnya dihukum gantung. Atas perintah resmi, Grenouille dipindahkan ke panti asuhan milik Madame Gaillard. Di sini, Madame Gaillard mengasuh anak-anak terlantar yang nantinya bisa ia pergunakan untuk mencari nafkah saat mereka beranjak dewasa. Saat di panti, Grenouille sempat ingin dibunuh oleh anak lainnya. Namun, aksinya gagal karena Madame Gaillard memergoki mereka. Saat berumur 5 tahun, Grenouille belum bisa bicara. Namun, indera penciumannya sudah mulai tajam saat itu, dan dia dianggap anak aneh oleh teman-temannya. Dia mencoba mencium bau dari benda-benda yang ada di sekitarnya untuk mengenali benda itu. Semakin beranjak dewasa, dia bahkan bisa mencium bau yang lokasi jauh dari dia. Dan pada akhirnya dia dijual oleh Madame Gaillard ke penyamakan kulit. Di sini dia mendapat pengalaman baru, terutama untuk penciumannya. Ketika sedang mengantarkan pesanan kulit ke kota, dia mencium beraneka ragam aroma yang belum pernah ia cium sebelumnya. Sampai-sampai bau seorang wanita muda pun bisa ia cium. Lalu dia menemukan aroma yang sangat wangi yang membuat dia pergi mencari asal aroma itu. Dan sampailah dia di sebuah toko parfum. Di sana, dia menemukan aroma yang lebih menggoda lagi yang membuat dia mencari lagi asal aroma itu. Dan ternyata aroma itu berasal dari seorang wanita muda yang sedang menjual buah-buahan berkeliling kota menawarkan dagangannya. Dia terus mengikuti wanita itu sampai ke tempatnya dan ingin mencium semua bagian tubuh dari wanita itu. Namun sayang, wanita itu ketakutan dan spontan Grenouille menutup mulut wanita itu sampai akhirnya meninggal. Dan itu adalah pembunuhan pertama si Grenouille. Grenouille sadar kalau masih banyak aroma di dunia ini yang belum ia ketahui. Keesokan harinya, dia disuruh mengantar pesanan kulit ke salah satu rumah seorang ahli pembuat parfum, Giuseppe Baldini. Baldini adalah seorang pembuat parfum yang pada masanya sangat terkenal, namun karirnya meredup seiring bertambahnya usia, dan dia sudah kalah saing dari rivalnya. Suatu saat, dia mencoba untuk mencari tahu bahan-bahan dari parfum saingannya yang terkenal dan laris-manis pada masa itu. Namun, ia gagal untuk mendapatkan jawabannya. Bahkan, sampai berkali-kali pun dia mencoba. Lalu Grenouille mencoba memberitahu resep atau bahan-bahan yang ada di dalam parfum itu. Baldini tidak langsung percaya dengan kata-katanya, karena butuh dari sekedar penciuman yang baik untuk menemukan bahan-bahan dari sebuah parfum, tapi juga pengalaman dan pengetahuan. Akhirnya, Baldini memberi kesempatan pada Grenouille untuk membuktikan ucapannya. Grenouille akhirnya selesai meracik parfum, dan setelah mencoba aroma racikan dari Grenouille, Baldini percaya kalau ini benar-benar parfum yang sama dengan yang ada di pasaran. Tapi Grenouille berkata kalau parfum itu bukanlah parfum yang baik. Dia bahkan bisa meracik parfum yang lebih baik dari itu. Keesokan harinya, Baldini akhirnya memutuskan untuk membeli Grenouille dan mempekerjakannya. Dengan bergabungnya Grenouille, Baldini kembali ke masa kejayaannya seperti dulu, bahkan melebihi. Parfum yang dibuat oleh Grenouille sangat disukai masyarakat dan terkenal. Baldini lalu menjelaskan kepada Grenouille bahwa parfum yang baik memiliki 12 esensi di dalamnya. Namun, dalam legenda,
bahwa ada esensi yang ke-13 yang belum bisa ditemukan oleh manusia manapun yang bisa membuat orang yang menciumnya merasa bahwa dia ada di surga. Grenville lalu pergi ke kota Grace dengan berjalan kaki selama berhari-hari, sampai-sampai dia lupa dengan tujuannya. Lalu saat dia terus berjalan, dia mencium aroma dari seorang wanita muda yang berada di dalam kereta kuda, yang membuat tujuan awalnya ke Grace kembali lagi. Dia mencoba mengejar wanita itu sampai tiba di rumah wanita itu. Di sini Grenville mempunyai ide yang mungkin bisa mendatangkan kekacauan baginya. Keesokan harinya, Grenville telah bekerja di suatu penyaringan bau di kota Grace. Di sini dia menemukan sebuah cara untuk bisa menyaring aroma. Dia mencoba untuk bereksperimen dengan metode barunya. Akhirnya dia membunuh seorang wanita muda untuk dijadikan bahan eksperimennya, namun sepertinya gagal. Keesokan harinya dia bereksperimen lagi, namun kali ini dia membuat suatu ramuan dari lemak hewan yang bisa menyimpan aroma tubuh dari seorang gadis. Hanya saja caranya memang aneh. Dia harus mengoleskan lemak itu ke sekujur tubuh si wanita itu, lalu menguruk kembali lemaknya dengan kulitnya dengan menggunakan sebuah pisau. Sejak saat itulah dia mulai membunuhi setiap gadis cantik yang ada di kota itu. Seluruh penduduk kota ketakutan. Tuduhan diarahkan kepada pria miskin dan belum menikah yang bertebaran di sana. Akibatnya, banyak yang menjadi korban, dibunuh karena dicurigai. Pihak gereja sudah mulai resah dengan kericuan ini. Mereka beranggapan kalau setanlah yang berada di balik semua kejadian buruk ini, dan memutuskan untuk mengundang kardinal agar mendoakan kota itu dari kuasa jahat. Bertepatan dengan munculnya si kardinal, salah seorang penjahat yang ditangkap mengaku kalau dia adalah si pembunuh gadis-gadis muda itu. Si isi kota menjadi lega, tak ada lagi yang merasa takut keluar malam. Mereka kembali berpesta seperti sebelum kejadian pembunuhan itu berlangsung. Tanpa mereka sadari, Grenville mengintip dari balik kegelapan dan merasa beruntung dengan kejadian yang tidak terduga ini. Sebenarnya ia mengincar seorang gadis yang berambut merah yang sangat cantik yang bernama Laura. Hanya saja Laura ini berbeda dengan gadis korban-korbannya, karena dia adalah seorang putri seorang bangsawan yang kaya. Sementara korban-korbannya yang lain adalah gadis miskin atau bahkan PSK. Ayah Laura, Riches, tidak begitu percaya kalau pembunuh berantai itu sudah tertangkap. Ia yakin kalau yang mengaku itu bukan pembunuh yang mereka cari, dan yang sebenarnya masih berkeliaran mencari mangsa. Karena itulah dia begitu protektif menjaga putrinya, si Laura. Karena itu ayahnya memutuskan untuk membawa Laura keluar kota dan menitipkannya di sebuah biara, sampai pembunuh itu ditangkap. Mereka berangkat dini hari dengan naik kuda. Riches merancang agar rombongan mereka dibagi dua. Satu rombongan yang membawa perlengkapan, mereka berjalan lewat jalur selatan, sementara mereka berdua melewati jalur utara. Tapi penciuman Grenville sangatlah luar biasa, tidak bisa ditipu. Ia tetap bisa menemukan keberadaan Laura hanya dengan menghirup napas dalam-dalam, dan dia pun berhasil menemukannya dan membunuh Laura ketika sedang tidur di kamarnya. Ia lalu menyuling lemak tubuh Laura dan mencampurnya ke 12 botol kecil yang sudah dimilikinya. Disinilah esensial ke-13 terbentuk. Dia berhasil menemukan dan membuat esensial ke-13. Pada saat itulah Riches berhasil menangkapnya dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Ketika dijemput dari penjara, Grenville mengeluarkan botol parfumnya dan mengeluarkan beberapa tetes ke tangannya. Tanpa diduga, setelah mencium aroma itu, kepala penjara berubah sikap dan tunduk menyembahnya. Ia bahkan memberikan baju yang mewah untuk dipakai oleh Grenville, dan juga memberikan kereta kudanya untuk dipakai Grenville ke lapangan tempat ia yang akan dieksekusi. Ribuan massa yang sudah menunggu dengan marah di lapangan terheran-heran melihat penjahat yang akan dieksekusi itu. Ketika ia sudah berada di atas panggung, dia mengeluarkan sapu tangan sutra dari kantongnya. Sang eksekutor yang terlihat besar dan bengis langsung berlutut menyembahnya dan berseru kepada orang banyak kalau Grenville tidaklah bersalah. Seketika semua orang yang seperti melayang dan lupa diri. Bahkan kardinal jatuh berlutut dan menyebut kalau Grenville bukanlah manusia, tapi dia adalah malaikat. Dalam sekejap, kerumunan orang ramai itu berlutut menyembahnya lalu pingsan dan tak sadarkan diri. Di akhir cerita ditunjukkan kalau Grenville berjalan sendiri menuju ke tempat kumuh, tempat di mana ia dilahirkan. Dalam perjalanan, ia berpikir kalau parfum yang dimiliki ini tidak ada artinya sama sekali. Parfum itu memang bisa membuat
dia memperbudak seisi dunia, tapi dia malah memutuskan untuk kembali ke daerah yang membesarkan dulu. Sampai di sana, dia melihat segerombolan pengemis dan gelandangan yang sedang berkumpul mengelilingi api unggun. Greenwheel lalu menuangkan seluruh isi botol ke tubuhnya. Semua gelandangan itu langsung menoleh ke arahnya dan terpesona. Dengan menjerit-jerit, mereka lari mendekatinya dan mengerubunginya, sehingga mereka semua memakan Greenwheel hidup-hidup tanpa sisa. Itulah tadi alur cerita film Parfum The Story of Wonder. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-share teman-teman. Oke, dan sampai jumpa.